Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, izin peran diri Taruna 31 Politeknik Pengayuman Indonesia jurusan Ilmu Masyaratan. Nama Gemilang Rafael Ahmad, STB 5592 Prodi Teknik Masyaratan kelas A. Siapa izin membuat video terkait penjelasan apa itu aksiologi pemasyarakatan. Jadi, pertama-tama mari kita pahami terlebih dahulu apa itu aksiologi. Secara sederhana, aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, khususnya nilai moral dan juga etika. Dalam konteks ilmu hukum dan masyarakatan, aksiologi berbicara tentang tujuan dan nilai-nilai luhur yang mendasari sebuah sistem atau kebijakan. Lalu, apa yang dimaksud dengan aksiologi pemasyarakatan? Aksiologi pemasyarakatan adalah kajian mengenai nilai-nilai dasar yang melandasi sistem masyarakatan di Indonesia. Ini mencakup pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti mengapa narapidana tidak cukup hanya dihukum, tapi juga harus dibina? Apa nilai kemanusiaan yang diusung dalam sistem pemasyarakatan? Dan 3, bagaimana tujuan akhir pemasyarakatan mencerminkan keadilan sosial? Sistem pemasyarakatan di Indonesia bukan sekedar tempat hukuman, melainkan sebagai wadah pembinaan dan reintegrasi sosial bagi para pelanggar hukum. Sistem ini secara resmi lahir melalui perubahan paradigma dari sistem kepenjaran kolonial menjadi sistem pemasyarakatan yang lebih humanis. Pasca kemerdekaan, terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang pemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah untuk mengasyaratkan warga binaan agar mereka menyadari kesalahan, perbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Jadi bukan semata-mata menghukum, tapi mendidik dan juga membina. Kemudian ada 3 nilai utama yang menjadi dasar dalam aksiologi pemasyarakatan, yaitu nilai kemanusiaan. Sistem pemasyarakatan menempatkan warga binaan sebagai manusia seutuhnya. Mereka mungkin telah melakukan kesalahan, tetapi tetap memiliki hak-hak dasar yang tidak bisa diabaikan, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, dan perlakuan yang adil. Dengan pendekatan ini, negara menolak pandangan bahwa narapidana adalah sampah masyarakat. Sebaliknya, mereka dianggap sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki dan dikembalikan ke masyarakatan. 2. Nilai keadilan. Keadilan dalam pemasyarakatan bukan hanya berarti pelaksanaan hukuman secara proporsional, tapi juga kesempatan yang adil untuk berubah. Setiap warga binaan berhak atas program pembinaan, remisi, dan integrasi sosial yang tidak diskriminatif. Disinilah pentingnya fungsi petugas masyarakatan sebagai pembina, bukan sebagai penjaga belaka. Dan 3, nilai reintegrasi sosial. Tujuan akhir dari pemasyarakatan adalah agar warga binaan dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Mereka harus disiapkan baik secara mental, sosial, maupun keterampilan agar bisa hidup secara produktif dan tidak kembali melakukan tindak pidana. Program seperti pelatihan kerja, pendidikan kepribadian, dan pemberdayaan ekonomi menjadi jembatan bagi mereka untuk bertransformasi menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Meskipun nilai-nilai yang sudah jelas, dalam praktiknya masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti overcrowding atau kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, kurangnya tenaga pembina profesional, stigma negatif dari masyarakat, dan minimnya dukungan setelah bebas. Semua tantangan ini menjadi ujian apakah aksiologi masyarakatan benar-benar dijalankan atau hanya menjadi idealisme di atas kertas. Aksiologi masyarakatan mengajarkan kita bahwa keadilan bukan hanya soal menghukum, tapi juga memberi kesempatan kedua. Masyarakatan adalah bentuk nyata dari filosofi bahwa setiap manusia berhak untuk diperbaiki, bukan dimusnahkan martabatnya. Maka marilah kita dukung sistem ini dengan cara memperlakukan warga binaan dengan adil, tanpa stigma, dan memberikan mereka ruang untuk menjadi lebih baik. Baik, saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Minta maaf atas kesalahan kata dan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.